Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Sholawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana beliaulah yang selalu kita harapkan pertolongannya, syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat besok. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Ya, baik yang baru ketemu ya silahkan di like, di komen dan di subscribe. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya, membalasnya sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala kesulitannya, yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang masih punya hutang semoga cepat lunas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat baik yang di komen maupun yang lewat WA saya. Yaitu amalan apa sih Ustadz ya sebetulnya ya yang cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebetulnya adalah sangat simpel. Agar doa kita, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam ya. Ya, 4 macam. Yang pertama adalah jangan tinggalkan sholat. Itu yang pertama, itu sholat yang harus dijaga. Ya, maka kepada sahabat-sahabat semua ya, terutama yang laki-laki, itu sholat itu yang 5 waktu ya terutama itu adalah dilaksanakan berjamaah. Secara berjamaah itu adalah perintah Allah yang wajib, yang tidak bisa ditawar. Siapa yang melaksanakan adalah dapat pahala, siapa yang meninggalkan itu adalah mendapat dosa yang paling besar ya, karena sholat itu adalah yang pertama dihisab besok. Maka yang menjadi pokok ya, hajat-hajat kita belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya masih juga lelet, kemudian hutang-hutangnya masih juga belum terselesaikan, kemudian keluarganya adalah tidak tenang, sakit-sakitan dan lain sebagainya ya. Ya, itu adalah yang pertama agar hajat-hajat kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu jaga sholat. Nah, itu istiqomah terus ya, usahakan ya sholat itu adalah berjamaah bagi yang laki-laki ya. Ini kecuali yang sangat udzur ya, sangat udzur, umpama sedang bepergian di tengah hutan, apa itu panjang, umpama belum jumpa masjid pada waktu sholat, itu kemudian hujan yang lebat sekali, tidak bisa keluar dari rumah, kemudian yang sakit, nah itu boleh-boleh saja ya, sekali-sekali tidak sholat berjamaah. Tetapi yang banyak dalam hidup kita ini adalah asal sehat berjamaah. Nah, perlu ya kawan-kawan ya, mumpung masih sehat. Kalau sudah sakit itu sudah tidak ada alasan lagi, tidak bisa mau pergi ke masjid, mau kemana. Jadi yang pertama adalah sholat. Nah, kemudian dalam Al-Quran yang sama-sama kita ketahui, wasta'inu bisobri wassalat. Itu ya, mintalah pertolongan dengan Allah itu adalah sabar dan sholat. Yang pertama adalah sholat, kemudian sabar. Ya, sebetulnya yang sabar itu yang menjadi pondasi juga. Wasta'inu bisobri wassalat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, apa saja yang harus sabar. Ya, harus sabar. Yaitu menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jaga sholat. Cobalah
Coba itu sholat umpama dalam kamu menjalani berjanji ini 40 hari berturut-turut saya harus jangan meninggalkan sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sholawat. Sholawatnya itu ya mencari waktu-waktu yang mustajab. Nah, mencari waktu-waktu yang mustajab. Selain itu tiap hari dalam aktivitas ini ya selalu baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa dikeluarkan, tapi kalau sambil bekerja di kantor atau dengan kawan yang banyak, dalam hati, asal kesempatan membaca sholawat terus gitu. Nah, itu di dalam hadis, dalam Al-Quran kan sudah jelas. Itu jadi yang kedua adalah istiqomah sholawat, kemudian mencari waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab itu ya malam. Ya malam jam paling lambatnya adalah jam 3. Kalau bisa adalah jam 2 itu adalah sudah bangun, ya, sudah bangun, wudhu, sholat tahajud, kemudian kalau ada hajat yang sangat mendesak, ya sholat hajat, terus membaca sholawat sampai subuh. Menjelang subuh terus pergi ke masjid. Itu dapatnya adalah banyak. Tidak hanya selawat dapatnya itu 500. Ya kalau kita kepentingan kita, kebutuhan kita yang sangat mendesak ya itu adalah ya selawatnya ya jangan sedikit. Seperti yang dibacakan ya testimoni-testimoni itu ada yang sampai 25.000 baca sholawat Jibril ya. Kalau yang pendek itu kan sholawat Jibril. Tapi kalau mau sholawat yang lain yang tidak apa-apa. Yang penting selalu membaca sholawat. Itu adalah yang ketiga. Sholat, sabar, sholat, kemudian sholawat. Yang keempat adalah istiqomah walaupun sedikit. Ya sedekah ya, walaupun tidak besar-besaran, sedekah ya, terutama tiap subuh bawa uang seberapa ada, dibawa ke masjid, dimasukkan ke infak ya, ini coba ya dicoba ya, artinya bukan dicoba begitu, laksanakan. Memang yang berat itu adalah menjalani itu, yang jelas itu adalah menjalani itu istiqomah. Coba istiqomah tadi adalah sholat yang paling mendasar, yang kalau sabar itu kan kata-kata mudah diucapkan ya, kalau tapi dilaksanakan itu ya susah juga sabar, tapi ya perlu latihan sabar ya, latihan sabar ya. Nah, jadi yaitu riadohnya ya, yang harus istiqomah adalah sholat, sholawatan, kemudian adalah sedekah. Jangan nunggu kalau sudah punya uang banyak, ya berapapun uangnya. Ya kalau saya itu susah, uangnya jarang, ketemu sekali, ya sedekah selain uang kalau gitu. Tidak ada alasan. Ya sedekah ngasih makan kucing, sedekah ngasih apa saja lah ya. Yang penting adalah memberikan memindahkan duri dari jalan, itu juga termasuk sedekah. Setidaknya adalah ramah, senyum dengan orang, itu adalah sedekah. Ya itu yang perlu. Coba istiqomah. Kemudian ya istiqomah ya terus begitu, terus menerus seperti itu. Insya Allah ya kalau sudah istiqomah, sholatnya ya sudah rajin, sudah bagus, artinya ya sudah jamaah, sampai merasa kehilangan kalau tidak berjamaah. Kemudian adalah sholawatnya ya rajin ya. Kalau perlu ngikuti sholawat berjamaah yang sudah masuk grup itu. Ini yang mengikuti kan tidak hanya dia mendaftar grup sholawat tapi tidak mengikuti. Ya ikuti sholawat berjamaah tiap malam jam 8.30 itu. Diikuti bersama-sama berjamaah. Dan kemudian adalah yang terakhir tadi sedekah. Ya sekemampuannya berusaha terus-menerus untuk bersedekah. Insya Allah ya kalau sudah ketiga-tiganya, keempat sabar tadi ya, itu adalah
insya Allah ya. Sudah banyak yang membuktikan ya. Selama dia mendawamkan yang perempuan yang perempuan dekat masjid ya bolehlah ke masjid ya, itu kan juga meramaikan dan juga berjamaah ke masjid yang dekat masjid. Tapi kalau jauh yang perempuan ya sebaiknya adalah sholat di rumah saja. Jadi yang diingat tadi adalah sholat terus harus istiqomah, 2 adalah sholawatnya semakin banyak, kemudian yang ketiga adalah sedekah. Yang keempat adalah sabar. Sabar, jangan baru sebentar itu. Masa aku sudah banyak sholawat, itu tidak sabar namanya. Jadi riyadhah. Kalau orang Jawa ya rialat, atau kalau tirakat ya. Tirakat tidak meninggalkan sholat, tirakat begitu. Dijaga ya. Semoga saya yakin ya sudah banyak ya subscriber kami yang SMS kepada saya yang sudah merasakan istiqomahnya bersholawat itu. Nah itu kalau sudah dilaksanakan, insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah ya. Janji Allah itu siapa yang dekat dengan Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadinya orang-orang yang bertakwa karena rajin sholat tadi. Jadi akan diberikan kemudahan apabila ada kesulitan, karena hidup ini ya tetap ada kesulitan, tapi diberikan jalan keluar. Kemudian diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ada saja rezekinya itu. Ada saja ya, walaupun tidak punya sebanyak-banyaknya, ada saja. Kalau umpama punya kreditan ya tahunya waktu ngangsur alhamdulillah ada. Nah, jadi kita adalah jangan lupa yang keempat tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.